Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Dan untuk mengawali perjumpaan kita, berikut kami tampilkan cuplikan berita utama. PLBN Mota Ain terus tingkatkan pelayanan bagi peziarah jelang kedatangan Paus Fransiskus ke Timor Leste. Komisi Pemberantasan Korupsi segel lahan yang dibangun Alfamart di Kelurahan Kota Raja Ende. Ritual sepa api dipercaya dapat mengusir berbagai mara bahaya dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ya pemirsa, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Yasinta Tibuhala. Dan saya Giti Berkanis. Pemirsa, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi hari ini pemirsa jelang kedatangan Paus Fransiskus ke Timor Leste. Pengelola PLBN Mota Ain memastikan aktivitas perlintasan peziarah dari Indonesia menuju Timor Leste dapat berjalan dengan lancar. Hal ini tidak terlepas dari koordinasi bersama yang dilakukan unsur Customs Immigration and Quarantine atau CIQ dengan menambahkan pos pelayanan terpadu. Pihak pengelola pos lintas batas negara Mota Ain di Kabupaten Belu memastikan aktivitas perlintasan jelang kedatangan Paus Fransiskus ke Timor Leste dapat berjalan dengan aman dan lancar, khususnya para peziarah yang akan berangkat dari Indonesia menuju Timor Leste. Sebagai satu-satunya pintu pos lintas batas yang digunakan, pihak PLBN Mota Ain telah melakukan koordinasi dengan unsur Customs Immigration and Quarantine dalam kawasan PLBN untuk meningkatkan pelayanan bagi para peziarah yang akan ikut dalam Misa Agung pada tanggal 10 September 2024 mendatang. Sejumlah pos pelayanan pun akan ditambah dalam kawasan PLBN yang akan ditempati oleh personil gabungan baik dari TNI, Polri, PLBN, Imigrasi, Bea Cukai, dan Karantina. Selain itu juga akan ditambah counter pelayanan imigrasi dan bea cukai untuk mengurangi antrian para peziarah. Pengelola PLBN juga membangun posko kesehatan untuk membantu para peziarah apabila mengalami gangguan kesehatan sebelum berangkat menuju Timor Leste. Pihak PLBN Mota Ain juga mengimbau para peziarah yang berangkat menggunakan kendaraan pribadi untuk mengurus terlebih dahulu dokumen STR dan PHD untuk meminimalisir penumpukan di kawasan PLBN sebelum keberangkatan menuju Timor Leste. Para peziarah pun diimbau untuk mengantongi dokumen keimigrasian serta membawa stok barang bawaan yang telah ditetapkan saat berangkat ke Timor Leste maupun sebaliknya. Fasilitas yang kami siapkan di sini yang pertama adalah dari pihak pengelola kami menyiapkan posko bersama. Posko bersama ini nantinya akan diisi oleh unsur Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia, unsur CITS, dan juga dari Kementerian Agama, Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten. Posko bersama ini nantinya ada dua tempat. Yang pertama di bagian keberangkatan dan yang keduanya adalah di bagian kedatangan. Selanjutnya selain posko bersama, dari pihak pengelola sendiri kami juga menyiapkan posko kesehatan. Posko kesehatan ini nantinya kami siapkan lokasinya di Wisma Indonesia dan nanti kami akan berkoordinasi dengan pihak Pemda sehingga tenaga medis dari Pemda dapat menempati posko kesehatan. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan mengatakan berkas 5 bakal calon bupati dan wakil bupati Timor Tengah Selatan dinyatakan lengkap setelah dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas dari tanggal 29 Agustus 2024 hingga 4 September 2024.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum TTS Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Marcelina Ampotis menjelaskan setelah dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas dari 5 bakal calon bupati dan wakil bupati Timor Tengah Selatan dan dinyatakan lengkap. Kelima bakal calon bupati dan wakil bupati itu masing-masing paket Tahun Talo, paket Tabun Tualaka, paket Liu Konai, paket Oematan Selan, dan paket Kasela Kapu. Kendati dinyatakan lengkap, namun ada beberapa catatan penting yang ditemukan oleh tim verifikator yang perlu dilengkapi 5 paket dan sudah diberikan kepada 5 bakal calon untuk melakukan perbaikan sejak tanggal 6 hingga 8 September 2024. Marcelina berharap semua tahapan dan proses bisa berjalan dengan baik sesuai jadwal dan ketentuan yang diberikan tepat waktu. Dengan verifikasi administrasi terhadap 5 bakal pasangan calon pasca pendaftaran sejak tanggal 29 hingga tanggal 4 September kemarin, KPU Timor Tengah Selatan di dalam pengawasan Bawaslu telah melakukan penelitian administrasi seluruh dokumen persyaratan pencalonan sesuai dengan tahapan. Batas akhirnya itu kemarin tanggal 4 dan semuanya dilakukan dengan baik. Secara keseluruhan itu seluruh dokumen itu lengkap, benar. Kegiatan verifikasi dan penelitian dokumen 5 paket bakal calon bupati dan wakil bupati TTS oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dilakukan sejak 29 Agustus 2024 hingga 4 September 2024 diawasi ketat oleh Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dari TTS, Evan Baitanu, TVRI NTT. Sementara itu, pemirsa, Bawaslu Kota Kupang memandang proses terhadap Pilkada Kota Kupang kali ini masih berjalan dengan mulus tanpa menemukan pelanggaran yang berarti. Pada rangkaian pendaftaran pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kupang hingga tahapan verifikasi berkas, Bawaslu Kota Kupang melakukan pengawasan sesuai yang diamanahkan undang-undang. Anggota Bawaslu Kota Kupang Leonardus Liwun mengatakan Bawaslu Kota telah melakukan pengawasan secara melekat baik pada saat pengumuman pendaftaran calon hingga tahap verifikasi berkas pasangan calon. Leonardus mengaku pengawasan terhadap pencalonan dan syarat calon berjalan mulus. Namun Leonardus mencatat pada saat pendaftaran kemarin Bawaslu melihat adanya keterlibatan ASN dan anak-anak dalam simpatisan pasangan calon yang hadir. Oleh karena itu, Bawaslu melakukan tindakan pencegahan dengan meminta untuk meninggalkan area KPU. Ya, temuan itu ada tadi sebenarnya tadi ASN terlibat. Nah, tapi kan ada langkah. Jadi sebelum penindakan itu adalah langkah terakhir ya, ketika kita pencegahan itu tidak di ini lagi. Dan kita meminta untuk karena kita mereka sudah kita tahu langsung kita memberikan pemahaman dan lain sebagainya, pencegahan lah terkait dengan aturan-aturan yang berlaku. Kemudian mereka bersedia untuk meninggalkan. Jadi kan ASN menghadiri deklarasi dan lain sebagainya kan dilarang itu. Nah itu kemudian kita meminta untuk mereka meninggalkan lokasi dan ya mereka kooperatif lah sejauh ini. Begitu juga anak-anak seperti itu. Leonardus menambahkan secara umum proses tahapan Pilkada Kota Kupang 2024 berjalan dengan lancar. Bawaslu akan terus berpegang teguh pada pengawasan yang menyeluruh tanpa memandang bulu. Ia juga meminta kerjasama semua pihak dalam pengawasan agar pilkada ini dapat berjalan dengan transparan, jujur, dan demokratis. Dari Kota Kupang, Simon Padang, Jindra Kevi, TVRI NTT. Ya pemirsa, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan peran pengawasan internal pemerintah yang optimal dan berkualitas. Salah satunya adalah optimalisasi peran wakil bupati dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah, sehingga peranan wakil bupati tidak sekedar ban serep. Menanggapi persoalan optimalisasi peran wakil bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di tengah dinamika politik jelang pemilihan bupati dan wakil bupati Flores Timur, para bakal calon wakil bupati Flores Timur yang siap bertarung dalam pesta demokrasi Pilkada 27 November mendatang menawarkan sejumlah ide dan program seiring tuntutan regulasi tentang tupoksi wakil bupati.
Bakal calon bupati dari Koalisi Laskar Ribu Ratu, Zakarias Paun menegaskan, dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, dibutuhkan harmonisasi bupati dan wakil bupati, termasuk menjalankan tugas pemerintah sesuai tupoksinya. Sebagai wakil bupati, jika dipercayakan, maka langkah pertama yang mesti dilakukan adalah penataan kelembagaan birokrasi melalui tahapan tes kepatutan dan kelayakan untuk mengetahui kemampuan akademik dan manajerial dari masing-masing pimpinan OPD yang pada gilirannya kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat terukur dan dicapai dengan maksimal. Dalam kaitan dengan birokrasi, saya dengan Pak Lukman sebagai calon bupati berkeinginan untuk pertama kita akan melakukan job fit. Untuk mengetahui pejabat-pejabat ini kita mulai dari berangkat dari penataan birokrasi tingkat pejabat ini. Kita mengetahui bahwa posisi jabatan tertentu itu harus ditempatkan oleh orang yang betul-betul sesuai dengan bidang keilmuan, keahlian yang jadi. Tidak bisa diasal ditempatkan karena hanya kepentingan tertentu, apalagi kepentingan politik. Sementara itu, Ignas Boliuran, Koalisi Adi Buyang diusung Partai Nasdem menegaskan, peran pengawasan wakil bupati semestinya dilakukan sejak awal dari tahapan perencanaan. Jika perencanaan baik dan bagus, maka semakin kecil peran pengawasan di lapangan. Selain itu, sebagai wakil bupati mesti tahu memposisikan diri dalam tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Wakil bupati dimandatkan untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas pemerintahan daerah, tidak sekedar ban serep. Kalau saya tipikal politisi pelayan, saya kira yang paling penting bukan di mana kita duduk, tapi kita turut berkontribusi terhadap kemajuan daerah. Saya kira adik-adik wartawan tahu seperti apa saya di lembaga DPRD. Saya ketua komisi 15 tahun, tapi tidak pernah memposisikan diri saya sebagai ketua komisi. Saya tipikal pemimpin pelayan. Dan saya kira belajar dari pengalaman sejarah sebelumnya, andai Tuhan berkenan, saya kira tidak soal. Saya tipikal orang yang sembarang tapi sadar diri, tahu diri di mana posisi. Oke, dalam konteks peran pengawasan, saya 15 tahun jadi DPRD. Kita tidak bicara pengawas, kita harus mulai dengan perencanaan. Kita terlibat dalam proses perencanaan, karena itu ketika perencanaannya baik, peran pengawasan semakin kecil. Melalui pengawasan internal pemerintah yang optimal dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN bersama Komisi 9 DPR RI menggelar sosialisasi KIE program Bangga Kencana sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dan penyebab dari stunting. Sosialisasi dan KIE program Bangga Kencana digelar di Desa Compang Dejing, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur. Kegiatan 300 warga perwakilan dari setiap kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur. Anggota Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades Lakalena mengatakan, sosialisasi dan KIE program Bangga Kencana bertujuan untuk mempercepat penurunan angka stunting. Selain itu, sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dan penyebab dari stunting. Stunting menjadi penyebab terhambatnya upaya untuk mewujudkan SDM yang unggul. Oleh karena itu, Melki mengajak para orang tua untuk ikut aktif dan terus memantau perkembangan anak dalam upaya mencegah dan mengatasi permasalahan-permasalahan stunting. Sementara itu, Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi NTT, Mikael Yance Galmik, mengajak semua pihak untuk terlibat mempercepat penanganan stunting dengan memanfaatkan pola triple helix dan mendirikan dapur umum di kampung-kampung KB, terutama di wilayah yang memiliki angka stunting tinggi. Baik, kegiatan kita hari ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah ya untuk menindaklanjuti sebagaimana yang amanat dari Presiden bahwa stunting itu salah satu program prioritas nasional. Nah, ini setelah dikeluarkannya Perpres nomor 72 tahun 2021 bahwa stunting ini harus dikelola secara bersama-sama antara lintas sektor, lembaga non-government, pokoknya semua sektor, tokoh agama, tokoh masyarakat. Dan juga pada hari ini kita melaksanakan kegiatan edukasi kepada seluruh masyarakat. Dari Kabupaten Manggarai Timur, Paulus Tengko, TVRI NTT.
Kita beralih ke Kabupaten ND, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi Korsup Wilayah 5 dampingi pemerintah Kabupaten ND menyegel lahan yang dibangun Alfamart di Jalan Mahoni, Kota Raja. Polemik pembangunan Alfamart di lahan Pemkab ND yang diduga dikontrakan oleh pihak Damri tanpa sepengetahuan pemerintah daerah kini mendapat respon dari KPK. Kepala Satgas KPK Korsup Wilayah 5 Dian Patria menyampaikan kedatangan dirinya bersama staf atas informasi yang disampaikan Pemkab ND atas lahan yang dipakai Perum Damri dengan status hak guna bangunan HGU, namun pihak Damri menyewakan ke pihak Alfamart tanpa sepengetahuan Pemkab ND dan tidak ada pemasukan untuk Pemkab. Dirinya mendampingi pemerintah daerah untuk memasang pelang penyegelan, selanjutnya akan meminta Pemkab untuk memeriksa kembali dokumen perizinan, jangan sampai ada kong kali kong atas perizinan tersebut. Pihaknya juga sudah menemui Polres ND, selanjutnya pihaknya menyerahkan ke Pemkab untuk menempuh jalur hukum atau kembali duduk bersama antara Pemkab dengan pihak Damri dan Alfamart untuk mencari solusi. Dapat informasi bahwa ada tanah Pemda yang dikerjakan sama Damri, tapi kemudian kok ada bangunan Alfamart di tanah tersebut. Dan Pemda mengatakan tidak ada pemasukan sama sekali buat Pemda. Jadi hari ini Pemda, ini bukan pelang KPK ya, ini pelang Pemda. Kami mendampingi, Pemda memasang, intinya untuk menegurlah sinyal awal bahwa ini ada bangunan yang tidak bertuan lah begitu ya. Tapi perlu didalami. Tentunya Alfamart ini kan harus izin juga ke Pemda, ke perizinan. Kok bisa bagian aset tidak tahu? Nah ini belum tahu izinnya ini kayak apa. Tapi yang pasti tidak ada pemasukan buat Pemda. Jangan sampai ada mens rea di sini. Jangan sampai ada kong kali kong di sini dengan siapapun. Gitu ya. Untuk diketahui berdasarkan informasi yang dihimpun, Alfamart sudah beroperasi di lokasi ini kurang lebih 2 tahun. Dari Kabupaten ND, Obitani, TVRI NTT. Pemirsa, UMKM sejatinya adalah salah satu ujung tombak untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di setiap daerah, termasuk Nusa Tenggara Timur. Sehingga peningkatan daya saing UMKM terus menjadi fokus pemerintah. Menurut data yang dirilis oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT, jumlah pelaku UMKM sebanyak 98.270 yang tersebar di 22 kabupaten kota. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT, Adi Endeson Mandala mengatakan, pemerintah saat ini terus mendukung peningkatan daya saing UMKM. Langkah konkret pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan daya saing adalah pemerintah secara stimulan mendorong lewat akses KUR pada bank-bank negara serta pegadaian dengan bunga yang sangat kecil. Di samping itu melalui skema kredit mikro Merdeka Bank NTT yang besarannya 5-10 juta tanpa bunga tanpa agunan. Adi menambahkan karena pemasaran produksi saat ini sudah terbuka, pemerintah juga melakukan program-program digitalisasi demi menunjang pemasaran produk lokal. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan peraturan gubernur agar pelaku usaha besar mengutamakan pemakaian produk hasil lokal seperti kopi Bejawa, kopi Manggarai, produk olahan kelor hingga tenun NTT. Sekarang ini sedang dibenahi, didorong, dikembangkan, termasuk di dalamnya difasilitasi oleh pemerintah, antara lain melalui pelatihan-pelatihan dan pendampingan terukur bagi pelaku UMKM supaya mereka memiliki kemampuan-kemampuan, kompetensi-kompetensi, kapasitas-kapasitas baik secara kelembagaan maupun secara individu untuk meningkatkan produktivitas mereka dan bisa berdaya saing dengan produk-produk yang berada di luar. Ia menambahkan menumbuh kembangkan UMKM harus menjadi pergumulan bersama secara kolaboratif, baik pemerintah, BUMN maupun swasta, untuk menumbuhkan kemandirian, membantu akses permodalan, membantu mengkurasi program-program UMKM, dan pendampingan dalam bentuk kemitraan yang sifatnya terukur, untuk membantu para pelaku UMKM dari wirausaha pemula menjadi mandiri hingga akhirnya menjadi pelaku ekspor. Dari Kota Kupang, Simon Padang, Adi Mataratu, TVRI NTT.
Ya pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Nusa Tenggara Timur hari ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita ikuti informasi berikutnya pemirsa. Penerbangan internasional rute Kuala Lumpur, Labuan Bajo dan sebaliknya resmi dibuka. Pesawat AirAsia menjadi maskapai pertama yang melayani rute internasional. Inilah pesawat AirAsia berbendera Malaysia yang tiba di Bandara Internasional Komodo pada 3 September 2024 lalu. Penerbangan perdana ini menjadi awal resminya rute baru internasional masuk ke Labuan Bajo. AirAsia membuka rute internasional Malaysia Labuan Bajo dan sebaliknya. Melihat tingginya angka kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo, pemerintah resmi menetapkan Bandara Komodo Labuan Bajo sebagai salah satu bandara internasional di Indonesia. Penerbangan yang menempuh jarak 3 jam dari Malaysia ke Labuan Bajo dengan membawa penumpang 169 ini akan melayani sebanyak 3 kali keberangkatan dalam setiap minggunya. Pemerintah daerah yakin dengan adanya rute penerbangan internasional akan meningkatkan pertumbuhan pariwisata Labuan Bajo. Dari Kabupaten Manggarai Barat, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Pemirsa, kemarau yang terjadi beberapa bulan terakhir ini di Kabupaten Flores Timur membuat debit air di sejumlah wilayah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kondisi ini membuat para petani sayur di Desa Painapang, Kecamatan Lewolema kesulitan mendapatkan air untuk menyiram tanaman sayur milik mereka. Agar usaha tanaman sayur tetap berjalan, para petani terpaksa memesan air melalui pick-up dengan harga yang cukup mahal. Musim kemarau yang berlangsung dalam beberapa bulan terakhir ini menyebabkan debit air dari mata air mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kondisi ini membuat para petani, khususnya petani sayur di Dusun Welo, Desa Painapan, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur, kesulitan mendapatkan pasokan air untuk menyiram tanaman sayur milik mereka. Pantauan di lahan garapan petani sayur Welo, parit yang biasa dipergunakan untuk mengaliri air ke lahan para petani terlihat kering. Selain itu, beberapa sumur tanah dangkal yang selama ini dimanfaatkan sebagai sumber air untuk menyirami tanaman pun mengalami penurunan debit. Bahkan ada sumur yang sudah kering. Kesulitan pasokan air untuk melakukan penyiraman itu sudah berlangsung kurang lebih selama 1 bulan terakhir. Agar usaha para petani tetap jalan, mereka terpaksa harus memesan air melalui pick-up dengan harga yang cukup mahal agar tanaman sayur yang sudah ditanam tidak mati. Para petani berharap bantuan sumur bor dari dinas teknis terkait agar usaha para petani tetap jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya pemirsa, Universitas Flores bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten ND, Kementerian Desa dan berbagai mitra membuka sekolah BUMDes pertama di Nusa Tenggara Timur. Upaya ini sebagai langkah mewujudkan ekonomi desa yang mandiri menuju Indonesia Emas. Direktur Pasca Sarjana Universitas Flores, Afianita Rahmawati menyampaikan, sekolah BUMDes ini diinisiasi Universitas Flores dikarenakan prihatin terhadap 255 desa yang ada di Kabupaten ND yang hingga saat ini tidak berjalan dengan baik karena kendala SDM. Sekolah BUMDes adalah hasil kerjasama dengan berbagai mitra diantaranya Pemkab ND, Kementerian Desa dan berbagai mitra dan juga BUMDes percontohan di Jepara. Dan ini juga merupakan sekolah BUMDes pertama yang dibuka di Nusa Tenggara Timur. Saat ini Universitas Flores sudah mengantongi 16 desa yang direkomendasikan oleh pemerintah Kabupaten ND untuk dilakukan pendampingan hingga menjadi BUMDes yang mandiri. BUMDes ini masih belum terangkat, khususnya di Kabupaten ND, umumnya di Daratan Flores dan NTT. Belum ada intervensi secara bersama-sama dalam konteks pendekatan kolaborasi pentahelix yang bisa dilakukan oleh pendidikan tinggi. Jadi sepertinya merupakan peluang bagi Uniflor untuk kemudian menyambut baik hal ini, sehingga kami juga terbuka pintu akhirnya dengan PKN STAN.
waktu itu melalui Pak Tanda, mantan dari Ketua LP3M STAN gitu ya Bu Diah ya. Ya, kemudian akhirnya saya terkonek ke Ketua LP3M STAN. Kebetulan dalam ngobrol itu Ketua LP3M STAN mengatakan bahwa oh Bu Afi nyambung nih, connect. Karena LP3M STAN, PKN STAN ini punya program kerja terkait dengan akselerasi ya Bu ya, akselerasi untuk penguatan pelaporan keuangan BUMDes. Penjabat Bupati ND Agustinus Gengasu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Universitas Flores yang sudah menginisiasi dengan membuka program sekolah BUMDes. Agustinus Gengasu juga menjelaskan sekolah BUMDes merupakan langkah strategis dari akademisi dalam membantu pemerintah mensejahterakan masyarakat desa sekaligus meningkatkan PAD desa. Ia berharap semua kepala desa segera mengaktifkan dan mengirim perwakilannya ke Universitas Flores untuk belajar terkait manajemen hingga pemetaan potensi yang harus dikembangkan di desa. Dari ND, Obitani, TVRI NTT. Pemirsa, sebagai upaya meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan peserta didik terkait implementasi kurikulum Merdeka Belajar dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, SMA Negeri Neo Beba menggelar in-house training selama 3 hari. Kepala SMA Negeri Neo Beba, Sepriano Stefbana menjelaskan in-house training bagi tenaga pendidik bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan guru. Hal ini penting agar ketika mendidik dan mengasuh anak-anak peserta didik tidak kalah saing dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Kupang dalam kaitannya dengan penerapan kurikulum Merdeka Belajar dan penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila bagi peserta didik. Pihaknya berinisiatif menggelar kegiatan in-house training dengan menghadiri narasumber dari Kota Soe, didampingi pengawas sekolah SMA, SMK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur UPT Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sepriano Stefbana berharap agar guru-guru dan peserta didik dapat menerima berbagai materi yang diberikan narasumber. Sekolah ini semenjak tahun 2021, tepatnya tanggal 15 September, baru mendapat SK izin operasional. Dan sejak itu mulai melaksanakan kegiatan pembelajaran sampai dengan sekarang ini sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun melaksanakan kegiatan pembelajaran, ada kurikulum yang dipakai, yang digunakan semenjak tahun 2021, itu kurikulum 2013. Baru tahun ini, tahun pelajaran 2024-2025 ini, untuk kelas 10, melaksanakan kurikulum Merdeka. Sementara itu, Yakob Selan, pengawas pembina SMA Negeri Noebeba, menjelaskan bahwa pihaknya memberikan provisiat kepada Kepala Sekolah SMA Negeri Noebeba dan jajaran serta peserta didik yang telah membuka diri untuk menerima kegiatan in-house training dalam kaitan dengan peningkatan kompetensi dan kualitas mutu pendidik dan peserta didik dalam kaitannya dengan penerapan kurikulum Merdeka Belajar dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 di sekolah. Pihaknya berharap guru-guru dan peserta didik serius mencerna materi in-house training yang baru pertama dilaksanakan di sekolah dengan baik sehingga penerapan adat timbal balik antara guru dan peserta didik berjalan dengan baik. Merupakan suatu kegiatan yang bermartabat atau sangat penting bagi pengembangan diri guru. Karena akhir-akhir ini apapun soalannya, pengembangan diri guru itu merupakan suatu kebutuhan bagi setiap satuan pendidikan untuk keberlangsungan berbagai kegiatan belajar mengajar. Dari TTS, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ke Kabupaten Ngada, pemirsa, masa pengenalan kampus bagi calon mahasiswa baru sangat penting untuk bisa lebih memahami dunia pendidikan tinggi yang sangat berbeda dengan suasana pendidikan di sekolah menengah atas, sehingga calon mahasiswa mampu memahami hak dan kewajibannya nanti saat memasuki perkuliahan yang menuntut komitmen diri yang tinggi. Sejumlah calon mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Bejawa Flores mendapatkan bimbingan dan materi untuk lebih mengenal dunia pendidikan tinggi dengan segala jenisnya.
Pendampingan bagi calon mahasiswa oleh dosen tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kampus yang membutuhkan keseriusan calon mahasiswa untuk mau dibentuk sesuai Tridharma perguruan tinggi yang lebih menekankan pada aspek kerja keras untuk menimba ilmu sebanyak mungkin dan pengembangan bakat agar bisa menentukan masa depan sesuai keinginan dan cita-cita mulai dari calon mahasiswa. Ketua Stiper Flores Bejawa, Dr. Nikolaus Noywuli menjelaskan sangat penting untuk memberikan pemahaman yang baik bagi calon mahasiswa agar dapat mengetahui dunia pendidikan tinggi sehingga bisa fokus pada tujuan dengan pemberian sejumlah materi yang telah disiapkan. Ia berharap agar materi yang diberikan dapat dipahami dengan baik serta mampu menentukan cita-cita untuk menjadi tenaga pertanian yang unggul dan berkualitas. Ke depan, Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bejawa menggelar kegiatan pengenalan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB. PKKMB ini menurut aturan ini diharuskan untuk seluruh mahasiswa baru di seluruh perguruan tinggi wajib dilaksanakan. Ini sebagai orientasi untuk memastikan bahwa mahasiswa mengetahui, mengenal apa kegiatan-kegiatan akademik, ketentuan-ketentuannya untuk kemudian membantu mereka agar mereka tidak kaget dan mereka sudah siap menjalani perkuliahan atau menempuh Tridharma perguruan tinggi selama mereka menjadi mahasiswa. Itu materinya terkait dengan sistem pendidikan tinggi dan juga kebijakan pendidikan di kampus Stiper, lalu bela negara, revolusi industri, kewirausahaan, dan juga penciri untuk kampus. Kita lakukan indoor dan outdoor. Calon mahasiswa Stiper Flores Bejawa merupakan calon tenaga pertanian modern yang dipersiapkan secara profesional oleh Stiper Flores Bejawa sehingga mampu menimba ilmu dengan baik untuk menjadi pionir perubahan pola pertanian bagi masyarakat demi peningkatan pendapatan ekonomi yang lebih baik lagi dari hari ini untuk menyambut Indonesia Emas. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, guna memperkuat sinergitas sekaligus silaturahmi, Komandan Kodim 1618 Timur Tengah Utara menggelar kegiatan Coffee Morning dengan awak media. Hari ini bertempat di markas Kodim 1618 TTU dan Dim Letkol RMD Dit Prasetyo Purwanto menggelar silaturahmi bersama dengan awak media yang bertugas di wilayah tersebut. Pertemuan yang dikemas dalam acara Coffee Morning ini sebagai bentuk menjalin silaturahmi, sekaligus sebagai upaya meningkatkan sinergitas antara pihak Kodim 1618 TTU dengan para pekerja media. Dandim 1618 TTU Letkol RMD Dit Prasetyo Purwanto yang belum sebulan bertugas di wilayah TTU mengungkapkan sinergitas perlu dilakukan karena pekerja pers adalah aset pemerintah yang turut memberikan kontribusi kemajuan bagi suatu daerah. Karena itu ia berharap dengan kolaborasi baik yang tercipta antara pihaknya dengan pers dapat menghasilkan ide maupun gagasan yang positif dalam upaya memajukan daerah. Aset media adalah aset pemerintah di mana ke depan bisa memberikan kontribusi yang baik terhadap kemajuan pemerintah Kabupaten TTU yang saya rasa perlu perhatian khusus, perlu adanya uluran tangan dan ide dan gagasan dari kita sehingga Kabupaten TTU ini bisa lebih maju dan seterata dengan kabupaten yang lain. Sementara itu Ketua Ikatan Wartawan TTU Yuven Abi mengapresiasi pertemuan yang diinisiasi pihak Kodim 1618 TTU. Ia menyatakan awak media siap mendukung semua upaya baik yang dilakukan semua pihak demi kesejahteraan masyarakat. Acara Coffee Morning Dandim 1618 TTU bersama awak media ini dihadiri seluruh awak media yang tergabung dalam wadah Ikatan Wartawan Intan TTU, baik itu media cetak, online, dan televisi. Joseph Praso, TVRI NTT. Ya pemirsa, berbagai informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Nusa Tenggara Timur hari ini.
Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Tim SAR gabungan berhasil menemukan pedagang ikan yang hilang di perairan YGT Kabupaten Sika, Kamis 5 September 2024. Warga desa Ipir, Kecamatan Bola ini dinyatakan hilang setelah terseret arus saat berekreasi bersama teman-temannya di pantai YGT. Kepala Operasi dan Siaga Basarnas Maumere, Suryaman mengatakan saat ditemukan korban dalam kondisi meninggal dunia, jasad korban ditemukan terapung sekitar 50 meter arah timur dari lokasi kejadian. Korban kemudian dievakuasi menggunakan rubberboat oleh tim SAR gabungan. Kejadian itu berawal korban sedang mandi bersama dua rekannya di pantai. Tiba-tiba ombak tinggi dan arus menyeret korban ke tengah laut dan tidak mampu menyelamatkan diri. Mendapat laporan dari warga, tim SAR gabungan langsung menuju lokasi kejadian melakukan pencarian. Baik, tepatnya di tanggal 5 September tahun 2024, di mana di hari kelima, korban berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan pada jam 15.30 dengan jarak 50 meter dari lokasi awal. Jadi tim SAR gabungan menemukan korban dan dievakuasi selanjutnya menuju ke rumah duka. Suryaman berterima kasih kepada seluruh unsur tim SAR gabungan yang bekerja keras melakukan pencarian hingga korban berhasil ditemukan. Dari Kabupaten Sika, Amar Kabelen, TVRI NTT. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang kakek di Kabupaten Nagekeo harus berjuang mencari nafkah untuk bertahan hidup bersama keluarganya. Berteman dengan sepeda kusang, dirinya berjualan jagung bunga keliling Kota Mbai. Penghasilan pun tak menjanjikan, namun selalu disyukuri sebagai rezeki yang diberikan oleh Sang Kuasa. Beginilah perjuangan seorang bapak untuk menafkahi keluarganya. Dialah Silvianus Nipa, pedagang jagung bunga keliling ibu kota Mbai. Usianya sudah 67 tahun, idealnya lebih banyak tinggal bersama keluarga untuk bersantai menikmati sisa-sisa hidup bersama istri dan anak. Namun tidak berlaku bagi pria yang terlahir sebagai anak tunggal yang mempunyai 2 anak semuanya perempuan. Ditemani sepeda yang sudah kusang dan mulai keropos, setiap harinya dirinya harus mengayuh pedal sepeda berjalan keliling menyusuri lorong di ibu kota Mbai demi menjejak jualan jagung bunga miliknya. Tak luput lokasi perkantoran juga menjadi daerah jualannya setiap hari. Selain jagung bunga, kacang goreng dan emuk juga dijualnya sebagai snack pilihan bagi pembelinya yang enggan membeli jagung bunga. Pahit getir dirasakan oleh Silvanus selama menjalani profesi itu. Mulai dagangannya tak laku hingga ia dilarang oleh petugas keamanan dan pegawai di beberapa kantor pemerintah ketika hendak berjualan. Dikatakannya sehari pendapatannya tidak menentu. Apabila rezeki, sehari mampu menghasilkan 2 sampai 300 ribu rupiah. Di saat sepi penghasilan hanya 100 ribu bahkan 50 ribu rupiah. Pendapatannya itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ya, apa hanya jagung bunga, kacang goreng, emuk. Ini harga berapa? Ini yang 5.000. Jagung bunga 5.000. Emuk 10.000. Ya, pakai sepeda. Saya tidak punya motor. Saya ini orang miskin. Bapak jual di mana-mana saja ini? Saya hanya antar di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, maupun di masyarakat umum, di lorong-lorong. Bapak, satu hari Bapak bisa dapat berapa? Satu hari kalau habis ya bisa 200-300. Iya. Kalau habis, kalau tidak habis ya 150 itu sudah. Tergantung orang beli. Dirinya selalu bersyukur atas apa yang telah dilakoni saat ini. Sebagai seorang ayah yang umurnya sudah tua, telah mampu menghidupi keluarga meskipun dengan penghasilan seadanya.
Baginya, rezeki adalah kehendak Tuhan yang telah ditakdirkan kepada setiap manusia. Dari Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Nagekeo tersimpan begitu banyak atraksi unik budaya yang masih terus terjaga hingga saat ini. Seperti tarian injak bara api dan sepa api, terlihat sangat ekstrim namun tidak membahayakan manusia. Ritual ini dipercaya oleh warga dapat mengusir berbagai mara bahaya dan juga dipercayai dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Pautola adalah sebuah kampung yang terletak di Desa Pautola, Kecamatan Keo Tengah, Nagekeo, NTT. Di kampung ini bukan saja penghasil rempah tetapi juga tersimpan ritual sakral, yakni injak bara api dan tendang bara api. Kedua ritual ini adalah bagian dari tahapan dalam upacara adat pesta sukut panen yang dalam istilah adat setempat disebut katodo. Katodo merupakan upacara pesta atau syukuran hasil panen. Di dalamnya terdapat perjamuan dan berbagai tarian serta permainan yang berlangsung sepanjang malam hingga pagi hari. Kegiatan katodo dijalankan oleh dua suku besar yaitu Pau dan Todo serta 9 anak suku. Injak bara api atau dalam bahasa setempat disebut Belewoi Poji Kodi merupakan tarian sakral yang dijalankan oleh para anak suku. Mengenakan pakaian adat, tarian ini dipentaskan oleh kedua kelompok menginjak-injak bara api sampai padam sembari melantunkan nyanyian yang dibersihkan sendirian atau ejekan kepada musuh yang telah kalah dalam peperangan. Tarian ini melambangkan keperkasaan seorang atau kelompok dalam mempertahankan tanah atau wilayah dari serangan musuh. Tendangan bara api atau sepe api merupakan upacara adat yang unik dalam budaya Pautola, karena itu para penonton akan sangat antusias menyaksikannya. Sekilas sejarah sepa api, di mana pada zaman dahulu di dua suku besar ada Pau dan Toda, banyak diserang oleh musuh atau lawan dan berbagai tempat. Mereka ingin merebut kekuasaan seperti tanah serta kekayaan yang dimiliki oleh kedua suku. Suatu ketika musuh yang diketahui Raba Jawa ini memiliki ilmu kebal dan tak bisa terkalahkan dan terkenal sangat tangguh. Tak hilang akal, para leluhur dari kedua suku itu pun tangkap dan mengikat Raba Jawa dan kemudian dibakar hidup di atas bara api yang berasal dari kayu dan arang tempurung hingga hangus menjadi abu. Makna sepa api. Upacara sepa api merupakan salah satu upacara penolakan terhadap segala macam bahaya yang mengancam dan membahayakan manusia dengan seluruh kehidupannya. Dalam masyarakat, segala sesuatu yang dapat membahayakan kehidupan manusia ditolak dan dibuang ke arah barat matahari terbenam. Bara api adalah simbol segala bencana dan malapetaka yang telah dimusnahkan oleh api. Melalui upacara ini diharapkan agar segala kekuatan jahat yang dimusnahkan oleh api dan sudah dibuang tidak akan kembali menimpa manusia. Upacara sepa api sesungguhnya menggambarkan keperkasaan manusia yang sanggup melawan kekuatan jahat. Jadi dalam kegiatan acara adat Katodo, yaitu acara syukur panen, ada 16 acara. Dalam acara Belewo, kita ada dua kelompok secara bersama-sama mengucapkan kata-kata sindiran. Kembali mereka mengenangkan kembali para pahlawan dulu yang mungkin dalam peperangan selalu membuat kata-kata yang menyakitkan hati pihak-pihak tertentu. Dan injak bara api berarti kita kembali mengenang para pahlawan dulu, karena dalam pertikaian tentu banyak pertumpahan darah. Jadi api adalah simbol dari pertumpahan darah. Hubungan antara panenan dengan api. Jadi api itu sebenarnya simbol dari berbagai bencana yang menyerang segala usaha masyarakat. Maka setiap ritual ini juga dibuat acara sepa api. Itu adalah bagian dari pengertian api yang dimaksudkan. Pada pagi hari terdapat ritual adat saling lembab atau disebut Papa Todi. Papa Todi merupakan aksi kekerasan
tetapi dimaknai sebagai ekspresi kegembiraan dan kebersamaan. Makna Papa Todi yakni sesungguhnya merupakan ekspresi rasa syukur atas kemakmuran dan kelimpahan yang telah dianugerahkan oleh Ilahi. Karena itu material yang digunakan tradisi dari buah-buahan seperti pepaya, kelapa, pinang, labu Jepang serta hasil bumi lainnya. Untuk kembali mengenang perlawanan atau pertempuran masa lalu oleh para leluhur. Dari Nagikeo, Doni Moni, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Ya pemirsa, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata saya Giti Berkanis. Dan saya Yasinta Tibohala mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.